Pegunungan yang megah. Raksasa yang kekar tergeletak di tanah di pegunungan. Ia tampak pucat dan kelelahan. Berdiri di sampingnya adalah 5 prajurit raksasa. Mereka juga memiliki luka di sekujur tubuh. Mereka membungkuk tanpa berkata apa-apa, wajah mereka muram. Xiao Men berlutut di tanah, matanya berair saat ia terisak dan memanggil, "Ayah." Suku raksasa tinggal di bintang anggrek tua. Populasi mereka hanya beberapa ratus. Nasin adalah satu-satunya suku tua dan orang yang memiliki alam tertinggi di langit kedua alam dewa ethereal. Nasin adalah satu-satunya prajurit langit kedua alam dewa ethereal dari suku raksasa. Di bawah komandonya adalah ayah Xiao Men, Zhengu, kepala suku raksasa saat ini. Ia memiliki basis kultivasi langit pertama alam dewa ethereal. Di ujung barat area bintang Agate, ia memiliki reputasi yang cukup baik. Pada saat ini, Zhengu terluka parah, yang terutama disebabkan oleh kerusakan di altar jiwanya. Matanya redup dan tidak memantulkan cahaya. Ketika Xian, Jester, dan Li Xiao tiba, Nasin mengerutkan kening, meminta kelima prajurit yang terluka untuk menjelaskan situasinya. Mendengarkan para prajurit, Nasin meringis saat amarah memenuhi matanya. Setelah Xian tiba, dia hanya mendengarkan, tidak berpartisipasi dalam penyelamatan mereka. Tak lama kemudian, dia tahu apa yang telah terjadi. Bintang anggrek tua berada di barat jauh dari area bintang akik, salah satu area paling terpencil di area bintang ini. Ada sekitar 10 bintang kehidupan di dekat bintang anggrek tua tempat para anggota klan iblis dan klan monster tinggal. Selain area barat jauh ini, ada tempat aneh lainnya, Broken Starfield. Broken Starfield berada di tengah 10 bintang kehidupan di barat jauh. Rumor mengatakan bahwa itu dibentuk oleh potongan-potongan bintang mati yang tak terhitung jumlahnya. Broken Starfield kaya dengan bahan-bahan kultivasi khusus. Beberapa orang biasa menemukan bahan-bahan kelas awal asli di sana. Karena alasan ini, banyak orang tinggal di sekitar area ini dan para prajurit dari daerah lain di area bintang akik juga sering datang ke Broken Starfield untuk mengumpulkan bahan-bahan. Suku raksasa sering pergi ke Broken Starfield untuk mencari beberapa material khusus untuk ditukar dengan kristal dewa atau sesuatu yang cocok untuk kultivasi mereka. Bagaimanapun, Broken Starfield bukanlah tempat yang damai. Tempat itu sangat kacau. Sekelompok bandit malas di Broken Starfield yang tidak mau bekerja sering merampok pasukan yang lemah ketika mereka menemukan sesuatu yang istimewa. Kelompok bandit ini adalah pasukan yang dominan, jadi mereka cukup percaya diri. Zhengu telah membawa 10 prajurit raksasa dalam perjalanan itu. Mereka telah menemukan kristal api surgawi yang berharga. Namun, suatu kekuatan datang untuk merampok hasil kerja keras mereka sebelum mereka dapat memanen kristal tersebut. Tentu saja, Zhengu dan para raksasa tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Mereka pun berkelahi. Para raksasa menang. Namun, para raksasa selalu baik dan ramah. Mereka tidak menghancurkan yang lain dan malah membiarkan mereka pergi. Tak lama kemudian, para bandit kembali dengan lebih banyak dukungan. Mereka telah bersiap untuk pertempuran baru. Zhengu dan rekan-rekan raksasanya dipukuli. Para penyerang tidak hanya menduduki tambang kristal api surga tetapi mereka juga merusak raksasa dengan parah. Mereka telah menangkap 7 raksasa dan meminta Zhengu untuk memberikan 100.000 kristal ilahi berkualitas tinggi untuk ditukar dengan satu raksasa. Jika mereka tidak menyerahkan cukup banyak kristal ilahi, mereka tidak akan membiarkan para sandera pergi. Para raksasa itu akan menjadi budak tambang mereka selamanya. Pasukan itu memiliki 2 pemimpin. Keduanya berada di langit kedua alam dewa halus. Zhengu dan para raksasanya bukanlah lawan yang setara. Mereka mundur, kalah. Altar jiwa Zhengu rusak parah. Kondisinya sangat buruk dan butuh banyak waktu untuk pulih. Meskipun mereka memiliki Nasin, mereka hanya memiliki satu langit kedua dari alam dewa ethereal. Jika mereka harus bertarung, mereka akan dikalahkan lagi. 7 raksasa berarti 700.000 kristal ilahi berkualitas tinggi. Kita tidak bisa memberikan begitu banyak kristal ilahi seperti itu, salah satu prajurit yang terluka menggertakkan giginya. Orang tua suku, kita harus mempertaruhkan nyawa kita dan melawan mereka. Aku tahu di mana markas mereka. Nasin khawatir. Dia tidak tersenyum seperti biasanya. Cahaya terus-menerus bersinar di matanya seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat,
Nasin mendesah lemah. Mereka memiliki dua ahli langit kedua dari alam dewa ethereal. Suku kita hanya memiliki aku di level ini. Zhengu mampu bertarung sekali. Tapi dia terluka sekarang. Jika kita harus melawan mereka, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Sebagai orang tua suku dari suku raksasa, dia tahu apa yang harus dipertimbangkan, yaitu melindungi para raksasa. Dia tidak membiarkan kemarahan membingungkannya. Tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan 700.000 kristal ilahi. Salah satu yang lain mendesis. Matanya merah seperti binatang buas yang dikurung dan berjuang dengan susah payah. Petik 2. Orang tua suku, Zhengu menghela napas, wajahnya pucat, kita tidak bisa bersikap impulsif. Kita tidak setara dengan mereka. Nasin memaksakan senyum, aku tidak akan kehilangan akal sehatku. Demi masa depan suku kita, aku tidak akan bertindak gegabah. Dia mendesah. Kemudian, dia melangkah maju dan menepuk bahu Zhengu. Melirik Xiaomen yang terisak-isak, dia tersenyum enggan. Jangan khawatir, aku akan menangani ini. Aku tidak akan membiarkan orang-orang kita dipermalukan dengan menjadi budak orang lain. Petik 2. Tapi 700.000 kristal ilahi. Zhengu ingin bangun, bahkan jika kita mengumpulkan semua yang kita miliki, kita masih akan kekurangan banyak. Kita mungkin tidak punya solusi jika ini terjadi sebelumnya. Namun, saat kalian pergi, beberapa tamu terhormat datang, Nasin melirik Xian, menghibur mereka. Jangan khawatir, jika aku bilang aku bisa mengatasinya, aku tidak akan membiarkan sesama raksasa kita di penjara. Aku berjanji. Mendengar kata-katanya yang serius, Zhengu bisa sedikit menenangkan pikirannya. Namun, dia masih bingung. Istirahatlah yang baik, kata Nasin lemah lalu menoleh ke 5 raksasa lainnya, kalian semua juga. Beristirahatlah dan pulihlah dengan baik. Anak-anak membutuhkan kalian untuk hidup dengan baik. Wah, ayah, aku bersumpah akan membalas dendam untukmu. Xiaomen menangis serak, mengepalkan tinjunya. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Aku akan membunuh semua musuh ayahku. Anak baik, aku tahu, kau akan lebih kuat dari orang tuamu. Wajah lelah Zhengu penuh kasih. Tapi kau harus berjanji padaku bahwa sebelum kau mampu, kau tidak akan pernah bertindak impulsif. Aku mengerti, ayah, aku mengerti. Xiaomen anak yang baik. Remaja itu mengangguk dengan tegas, wajahnya yang muda dan lembut dipenuhi dengan rasa hormat. Nasin mendesah dalam hati, meminta Zhengu dan 5 raksasa lainnya untuk beristirahat. Dia membawa sekitar 10 raksasa, pergi dengan marah. Orang tua, apapun yang ingin kau lakukan, kami akan mendukungmu. 10 raksasa itu mendambakan pertarungan. Itu terlihat jelas di wajah mereka yang baik dan jujur. Suku raksasa tidak pernah pengecut. Justru sebaliknya, mereka gagah berani dan kuat. Prajurit dengan level yang sama tidak sebanding dengan para raksasa. Namun, ada 2 alasan yang menjelaskan mengapa ras ini tidak cukup kuat. Pertama, populasi mereka kecil, dan reproduksi mereka tidak cukup cepat. Alasan lainnya adalah pikiran mereka yang sederhana. Orang-orang selalu memanfaatkan mereka. Dalam banyak pertempuran untuk memperebutkan material atau barang lainnya, mereka selalu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Lambat laun, mereka kehilangan material budidaya sementara musuh berkomplot melawan anggota mereka yang tewas di medan perang. Bahkan jika mereka kuat, dengan penurunan seperti ini selama puluhan ribu tahun, mereka akan menurun. Suku mereka perlahan-lahan menurun. Tentu saja, kami tidak akan bertarung. Nasin menggelapkan wajahnya. Kami tidak cukup kuat. Jika kami kehilangan anggota, jumlah kami akan semakin berkurang. Kami telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan selama puluhan ribu tahun. Jika kami tidak mengubah pola pikir kami untuk lebih sabar daripada bertarung dengan gegabah, suku kami akan punah. Mendengarnya, 10 raksasa berotot itu terdiam. Yan kecil, bagaimana menurutmu? Nasin merenung sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke Xian. Jika kami tidak kuat, kami hanya bisa bersabar. Jika kita sudah cukup mengumpulkannya, tidak akan terlambat untuk membalas dendam. Xian berpikir sejenak lalu melanjutkan idenya. Kita mendapat panen besar kali ini. Saat kita bisa memetik 23 teratai 1000 lipat, kita akan membawa kemajuan luar biasa bagi suku kalian.
Kurasa kalian akan segera menjadi lebih kuat. Kalian masih memiliki tengkorak naga jahat dan kayu dari pohon kehidupan kuno klan kayu. Semuanya bisa memberimu manfaat yang tak terkira. Jika kalian punya waktu, kalian bisa membalas dendam nanti. Klan manusia kalian memang punya visi yang bagus. Ya, kalian adalah klan yang tahu cara beristirahat dan mengumpulkan kekuatan. Nasin mengangguk, aku akan memutuskan untuk menerapkan ide kalian. Aku ingin menjual kayu dari pohon kehidupan kuno klan kayu itu. Kurasa kita akan punya cukup kristal suci untuk membayar tebusan bagi rekan-rekan kita. Itu benar, Xian tersenyum. Aku ingin pergi ke Broken Starfield. Apa kalian tertarik? Tanya Nasin. Xian bingung. Broken Starfield adalah pusat Far West. Kota ini memiliki kota-kota dan penjelajah dari berbagai ras di Agate Star Area. Kota ini seperti kota yang sibuk dan penuh kesibukan. Kurasa, setelah perjalanan ke tempat itu, kau akan lebih memahami Agate Star Area. Hanya dengan kata-kataku saja, sulit untuk memahami daerah itu, kata Nasin tulus. Kedengarannya bagus. Kita tidak punya banyak hal untuk dilakukan di sini. Xian berpikir lalu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Ya, aku perlu mengatur orang-orangku. Aku akan membawa beberapa dari mereka. Datanglah ke sini 3 hari lagi. Kita akan berangkat. Bagus. Xian tiba di tempat berkumpul sementara mereka. Xian hanya memberitahu Feilan, Leona, Kaisar Yang Tian, dan Long Zhu tentang penemuan teratai 1000 lipat dan kota kuno yang misterius itu. Dia meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun. Baik itu kota misterius maupun teratai 1000 lipat, itu adalah masalah kritis yang dapat membuat orang gila karena keserakahan. Banyak ras dari Grace Mainland tidak setia kepada mereka. Beberapa orang adalah musuh mereka sebelumnya. Jika mereka tahu tentang hal-hal ini, tidak diketahui apakah mereka akan memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka dapat mengkhianati tim Xian untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Misalnya, jika mereka memberitahu para ahli di area lain di area Bintang Akik, orang-orang yang tinggal di Bintang Anggrek Tua akan menerima bencana yang menimpa kepala mereka. Kemudian, dia memberitahu mereka bahwa dia ingin pergi ke medan bintang rusak. Feilan, Leona, Katuo, Kaisar Yang Tian, Xiao, dan Feng Rao juga ingin pergi untuk membuka mata mereka terhadap situasi umum area Bintang Akik. 3 hari kemudian, Xian membawa sekitar 10 prajurit ke gunung besar suku raksasa. Mereka duduk dengan rapi di bahu para raksasa dan berangkat dari Old Orchid Star menuju Broken Starfield. Termasuk Nasin, ada 4 raksasa yang meninggalkan Bintang Anggrek Tua. Nasin berada di langit kedua alam dewa halus, dan 3 lainnya berada di langit ketiga alam dewa asli. Xian membawa 9 prajurit, termasuk Feilan, Leona, Katuo, Charyu, Xiao, Feng Rao, Kaisar Yang Tian, Long Zhu, dan Jester. Termasuk Xian, ada 10 anggota tim ini. Karena gravitasi Bintang Anggrek Tua yang sangat besar, para prajurit dengan alam rendah, Feng Rao, Kaisar Yang Tian, dan Long Zhu, tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menyingkirkan gravitasi dan melompat keluar angkasa. Namun, begitu mereka meninggalkan Bintang Anggrek Tua, tekanan yang harus mereka tanggung langsung menghilang. Mereka menjadi tenang dan merasa lebih baik. Kaisar Yang Tian dan Long Zhu memiliki alam terendah di sini. Mereka berada di langit ketiga alam dewa sejati. Mereka belum mencapai alam dewa raja. Akan sulit bagi mereka untuk bergerak di luar angkasa. Namun, dengan perlindungan dari Xian dan yang lainnya, mereka akan aman dan sehat. Setelah mereka meninggalkan Bintang Anggrek Tua, Kaisar Yang Tian mengangkat kepalanya untuk mengamati langit berbintang di galaksi yang luas, tenggelam dalam pikirannya. Pikiran putus asa, sedih, dan enggan menyebar dari auranya. Namun, karena matanya cerah tak lama kemudian, pikiran itu menghilang. Cahaya terang tiba-tiba berputar di sekitar tubuhnya saat altar jiwanya berputar. Nasin meliriknya dan kemudian dia menjadi takut. Kekuatan semacam ini Upanishad benar-benar mendalam. Lihatlah fluktuasi energi ini. Saya pikir dia akan segera menerobos. Mata Xian menjadi cerah. Dia mengamati Kaisar Yang Tian sebentar dan kemudian mengerutkan kening, berbicara kepada Jester, apakah kamu punya pelet yang cocok untuk membantu prajurit menerobos ke alam Dewa Raja? Jester merasakan sakit di hatinya dan dia mengangguk.
Ya, berapa banyak yang kamu inginkan? Ahem, Longzhu menarik perhatian semua orang, berbicara dengan malu, aku juga akan segera menerobos. Ketika aku berada di Grace Mainland, aku hanya selangkah lagi. Jika energi di sana cukup, aku pasti sudah berada di King God Realm sekarang. Si Yan terkejut. Ketika dia mengenal Longzhu, lelaki tua itu sudah berada di puncak True God Realm. Memang benar bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam baru. Setelah mereka tiba di Old Orchid Star, Longzhu telah bersiap untuk menerobos. Melihat Si Yan meminta pelet kepada Jester, dia menjadi keras kepala untuk meminta satu juga. Jester adalah seorang alkemis kelas ilahi, individu yang terkenal berbakat di Raging Flame Star area. Pelet yang dia sempurnakan beberapa tingkat lebih tinggi daripada alkemis Grace Mainland. Berikan padaku semua yang kau miliki. Si Yan merenung sejenak dan kemudian menyeringai. Aku hanya meminjamnya. Aku akan membayarmu nanti. Tentu saja, aku percaya padamu. Jester tidak begitu puas. Namun, dia tetap dengan tulus mengeluarkan pelet dari cincin langit fantasinya. Botol-botol ini berisi pelet untuk memelihara jiwa dan memurnikan tubuh dewa. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk mereka. Mata Si Yan berbinar, tersenyum. Baiklah, jangan perlihatkan wajah itu padaku. Kamu akan menerima lebih banyak di masa depan. Jester menjadi senang. Ingatlah bahwa kamu mengatakan itu. Kamu harus mengingatnya. Si Yan, jika kamu tidak memiliki cukup pelet, aku punya beberapa di sini. Kamu dapat memberikannya kepada kakek buyutmu, kata Ziao lembut. Feng Rao bingung sejenak dan kemudian dia bergegas berkata, aku juga punya. Haha, Jester tertawa gembira. Mereka akan menerobos ke alam dewa raja dari alam dewa sejati. Mereka tidak akan membutuhkan begitu banyak pelet seperti itu. Aku sudah memberi mereka cukup. Kalian para gadis tidak perlu melakukan itu. Mendengarnya, Ziao dan Feng Rao menyerah untuk memberikan pelet mereka. Mereka saling melirik dan kemudian berbalik. Si Yan menggosok hidungnya, pura-pura tidak melihat apapun. Dia membagi pelet yang diberikan Jester kepadanya menjadi dua bagian dan melemparkannya ke Kaisar Yang Tian dan Longzhu. Saat Kaisar Yang Tian dan Longzhu bersiap, mereka tidak ragu-ragu. Mereka membuka botol dan menelan pelet tersebut. Setelah meminum pelet tersebut, seperti prajurit lainnya ketika mereka maju ke alam Dewa Raja, Longzhu memulai prosesnya selangkah demi selangkah. Dia mulai memadatkan tubuh dewanya terlebih dahulu. Namun Kaisar Yang Tian berbeda. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan ki darah yang sangat besar yang melimpah hingga ke puncak setelah dia menelan pelet tersebut. Sepertinya dia telah menyerap kekuatan dari pelet tersebut dengan mudah. Energi yang sangat besar melonjak, melilitnya seperti kumpulan cahaya. Kaisar Yang Tian memejamkan matanya, wajahnya serius. Domain niat putus asa yang luar biasa dilepaskan. Tak lama kemudian, itu menjadi domain dewa dengan mudah. Di dalam God Domain miliknya, Si Yan, Ziao, Feng Rao, Fei Lan, Leona, dan bahkan anggota Giant Tribe pun terpengaruh. Bayangan yang menghantui muncul di benak mereka sementara awan tebal menutupi laut kesadaran mereka. Pikiran putus asa muncul di hati mereka. Domain niat ini ekstrim. Fei Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Dia menatap Kaisar Yang Tian dengan hormat. Aku belum pernah melihat kekuatan semacam ini Upanishad sebelumnya. Nasin mengerutkan kening, mengamati Kaisar Yang Tian sejenak. Tiba-tiba, dia berteriak, kekuatan putus asa. Itu kekuatan putus asa. Ya ampun. Si Yan menoleh, Precursor, kau. Area bintang Agate kita punya legenda tentang seorang pria yang telah mengembangkan kekuatan keputusasaan. Setiap kali dia jatuh dalam keputusasaan, dia menjadi lebih kuat, kekuatannya meroket tanpa henti. Sepertinya dia tidak memiliki batasan. Dia adalah legenda yang tak terkalahkan dari area bintang Agate. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia adalah penguasa area bintang. Kudengar kekuatannya menakutkan. Dia selalu bisa menantang orang-orang yang memiliki alam yang lebih tinggi darinya. Meskipun dia telah menghilang selama bertahun-tahun, kita masih membicarakan legendanya. Nasin menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius saat dia menatap Kaisar Yang Tian. Kekuatan keputusasaan sulit dirasakan. Tidak ada warisan yang dapat menghasilkan kekuatan Upanishad ini. Selain itu, tidak ada buku atau kitab suci tentangnya.
Rumor mengatakan bahwa hanya beberapa individu ekstrim yang sangat kejam terhadap diri mereka sendiri yang dapat mempraktikkannya. Para raksasa ketakutan menatap Kaisar Yang Tian dengan ketakutan yang mendalam. Fei Lan, Leona, dan Katuo juga ketakutan, wajah mereka tidak wajar. Kaisar Yang Tian adalah legenda abadi di Endless, penguasa sejati. Dia adalah tipe pria yang disebutkan Nasin. Dia kejam, bengis, dan ekstrim terhadap dirinya sendiri untuk menerobos alam. Kaisar Yang Tian awalnya tidak takut untuk menyusup ke daerah iblis, membiarkan Raja Iblis Bosun dan Qi Yan mengikatnya ke formasi besar klan iblis. Dia disiksa selama bertahun-tahun. Dia telah hidup sebagai kerangka di dalam formasi ajaib itu selama puluhan tahun. Dia mengerti rasa sakit seperti ini. Dia ingin masuk ke sana untuk menanggung siksaan yang tidak dirancang untuk manusia. Dia benar-benar orang yang ekstrim. Setelah menerobos ke alam dewa sejati, dia akhirnya memahami arti keputusasaan. Ketika Grace Mainland kehabisan daya, semua orang jatuh ke dalam depresi. Dan alam Kaisar Yang Tian dalam situasi paling putus asa masih meningkat. Di bawah keadaan benua yang kelelahan, dia telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati dalam beberapa lusin tahun. Dia benar-benar seorang jenius, salah satu tipe pria yang paling kejam dan ekstrim. Kaisar Yang Tian dapat menerobos di tempat seperti Grace Mainland dan mencapai alam yang tinggi. Begitu tiba di Agate Star Area, ia mengeluarkan fitur-fiturnya yang luar biasa karena ia telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun untuk momen ini. Kaisar Yang Tian memiliki darah iblis abadi dan ia memahami misteri rahasia kelahiran kembali abadi. Ia sangat bijaksana, ulet, dan gigih. Setelah mengumpulkan semua suplemen, ia tampaknya telah membuat langkah terakhir. Ki darah yang luar biasa bergerak seperti ular darah yang berenang di tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi merah seperti besi panas. Udara keruh keluar dari tubuhnya. Proses pemurnian tubuh Dewa Kaisar Yang Tian beberapa kali lebih cepat daripada Long Zhu. Setelah hanya 1 jam, Kaisar Yang Tian telah selesai memurnikan tubuh dewanya. Ia membuka matanya yang dingin. Pupil matanya tampak lebih mampu membuat orang putus asa tanpa akhir. Apakah kau masih punya lebih banyak pelet? Ia menatap Xian. Xian menatap Xiao dan Feng Rao. Kedua wanita itu mengerti. Mereka segera mengeluarkan pelet yang cocok di cincin langit fantasi mereka. Mereka tidak menyerahkannya kepada Xian tetapi melemparkannya langsung ke Kaisar Yang Tian. Ia menyambar pelet itu, tidak melihat apa isinya, dan menelannya begitu saja seolah-olah pelet itu adalah kacang. Ia menutup matanya, bergumam. Aku akan terus menerobos. Semua orang ketakutan. Alkemis Jester bingung. Bisakah ia menahan begitu banyak pelet seperti itu? Jika jumlah pelet yang ia konsumsi lebih dari yang dapat ia tahan, ia akan meledak. Begitu ia selesai, kata-katanya menjadi kenyataan. Kaisar Yang Tian segera menyemburkan darah. Tulang-tulangnya retak dengan keras. Sinar darah melesat keluar sementara pembuluh darahnya meledak, tulang-tulangnya retak dan mengeluarkan sumsum. Pada saat ini, Kaisar Yang Tian tampak sedih seperti hantu yang meratap. Dia tidak memiliki kilau yang disengaja seperti di masa lalu. Namun, pada saat ini, dia masih dingin dan kejam seperti batu es. Dia tampaknya tidak merasakan sakit. Orang-orang bahkan bisa melihat senyum gila dan tidak waras di mulutnya. Orang gila, setan gila, seorang maniak. Nasin, Fei Lan, Leona, dan Xiao menatapnya dengan bingung. Mereka juga memiliki pikiran yang sama. Dari alam dewa sejati, dia mengambil satu langkah untuk memasuki alam dewa raja, memadatkan tubuh dewa dan menciptakan domain dewa. Dia menyelesaikannya dalam satu upaya yang kuat dan terus memasuki langit kedua alam dewa raja. Pernahkah kamu melihat atau mendengar orang seperti dia? Charyu merasa tenggorokannya kering, menjilati bibirnya dan menatap Leona dengan senyum yang dipaksakan. Leona disebut iblis gila di Raging Flame Star Area. Dia mengerutkan alisnya. Bekas luka di wajahnya berkedut, tatapannya rumit. Tidak pernah sebelumnya. Fei Lan menatap Nasin. Nasin menggelengkan kepalanya, tersenyum paksa. Itu tidak mungkin. Pada dasarnya, tidak mudah untuk memasuki alam dewa raja dari alam dewa sejati. Tanpa beberapa tahun untuk memantapkan alam, prajurit tidak dapat memahami persyaratan yang dibutuhkan untuk membuka pintu berikutnya. Dia orang yang tidak biasa.
Kecuali Xian, semua orang takut membahas kemajuan misterius dan ajaib Kaisar Yang Tian. Kakek buyutku selalu menjadi pahlawan sepanjang hidupnya. Dia telah menempuh jalan yang tidak berani ditempuh orang, memikirkan hal-hal yang tidak berani dipikirkan orang, menanggung rasa sakit yang tidak berani ditanggung siapapun. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa mengejar prestasinya. Xian hanya tersenyum dengan sengaja. Di bawah tatapan penuh perhatian orang-orang, tubuh Dewa Kaisar Yang Tian telah hancur hingga ke tingkat di mana ia tampak seperti kerangka berdarah dan hancur. Ia tampak tidak berbeda dari mayat. Bagi orang biasa, terluka pada tingkat itu berarti tubuh dewa mereka rusak total. Namun, setelah tubuh dewanya hancur, jantung Kaisar Yang Tian masih berdetak kencang, terus-menerus melepaskan ki darah yang sangat besar. Sebuah keajaiban terjadi dengan cepat. Pembuluh darahnya yang pecah bergoyang-goyang seperti ular kecil, saling terhubung. Tulang-tulangnya menghasilkan sumsum baru dan kemudian menjadi transparan dan berkilau seperti permata. Pada kerangkanya yang berdarah, darah dan daging baru tumbuh dengan cepat, bangkit kembali. Tubuh dewanya paling dekat dengan mesin yang bekerja sama, yang menghasilkan darah, daging, sumsum, dan pembuluh darah. Ini adalah kekuatan pemulihan ajaib dari rahasia kelahiran kembali abadi. Rupanya, Kaisar Yang Tian memiliki tingkat yang jauh lebih mendalam dalam mempraktikkan rahasia kelahiran kembali abadi daripada Xian. Selain itu, pencapaiannya jauh lebih signifikan. Di galaksi ini, bintang-bintang yang berkelap-kelip seindah pecahan berlian bersinar indah di alam semesta yang gelap. Sekelompok 10 orang bergerak cepat seperti pesawat ulang-alik menuju ke barat jauh dari area bintang Agate, medan bintang pecah, yang diciptakan oleh bintang-bintang pecah yang tak terhitung jumlahnya. Longzhu memejamkan matanya, masih memadatkan tubuh dewanya. Sama seperti kebanyakan prajurit, dia tidak mengalami hal aneh apapun. Kaisar Yang Tian juga menerobos alam baru, tetapi dia sangat berbeda. Sejak awal, dia mengalami banyak hal unik. Keributan yang dia ciptakan juga lebih signifikan. Xian dan Na Xin tidak terlalu memperhatikan Longzhu karena mereka sibuk mengawasi Kaisar Yang Tian. Waktu berlalu dengan cepat. 5 hari berlalu. Domain niat keputusasaan Yang Tian yang dilepaskan Kaisar tidak pernah berkurang. Itu menjadi lebih halus dan kuat. Energi kekuatannya Upanishad terus meningkat. Orang-orang di dalam domain dewanya memiliki altar jiwa yang ditutupi dengan lapisan redup. Itu seperti hantu yang mengintip jiwa mereka, membawa mereka ke dalam keputusasaan. Mereka ingin membunuh karena pikiran mereka semua bingung dan kabur. Prajurit dengan alam yang lebih rendah akan mengalami goncangan jiwa. Mereka akan membawa jejak ketakutan dan kebingungan itu selama sisa hidup mereka. Tubuh dewanya telah pulih di bawah kekuatan rahasia kelahiran kembali abadi, yang sungguh mengerikan. Pembuluh darahnya yang pecah terhubung kembali. Daging dan darah tumbuh di kerangkanya yang telah sembuh. Dari kerangka berdarah, setelah beberapa hari, dia pulih. Dia tidak terlihat terlalu berbeda dari dirinya sendiri sebelum terobosan. Kecuali Xian, semua orang merinding melihat ini. Tubuh abadi. Kemampuan pemulihan yang luar biasa ini langka di area bintang Agate. Tidak ada ras yang bisa mencapai level atau pemulihan seperti itu. Ini membuat orang putus asa dan putus asa. Mereka mengira bahwa Kaisar Yang Tian telah menerima bantuan dari Tuhan tetapi mereka tidak tahu apa yang telah dia alami atau apa yang telah dia bayar untuk mendapatkan pencapaiannya saat ini. Penyempurnaan tubuh Kaisar Yang Tian telah selesai, tetapi alamnya masih berkembang. Dia berdiri dengan rapi, saat altar jiwanya berputar dengan tenang. Energi kekuatannya Upanishad bergulir secara besar-besaran dan menjadi lebih menakutkan. Secara bertahap, Na Xin dan Fei Lan merasa seperti menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mereka pikir itu sangat tidak nyata. Biasanya, ketika seorang prajurit menerobos ke alam baru, sulit untuk berkembang. Namun, Kaisar Yang Tian telah memutuskan rantai ini. Saat ia menerobos, alamnya tampak meningkat tanpa batas. Ia masih melangkah maju dengan perlahan dan mantap. Setelah 10 hari lagi, altar jiwa Kaisar Yang Tian berangsur-angsur menjadi tenang. Domain dewanya yang menakutkan menghilang dengan tenang. Orang-orang akhirnya merasa sedikit rileks. Kemudian, Kaisar Yang Tian terbangun. Wajahnya tenang dan alami, matanya damai dan tenang. Meskipun domain niat putus asa yang membuat orang takut telah menghilang,
perasaan yang ditimbulkannya masih berputar di sekitar laut kesadaran mereka. Mereka selalu memiliki tekanan yang tidak diketahui yang tidak dapat mereka gambarkan. Kakek buyut, bagaimana perasaanmu sekarang? Xian tersenyum, bertanya dengan serius. Kaisar Yang Tian memiliki sesuatu yang berbeda di matanya. Dia mengangguk, berbicara dengan dingin, tidak buruk. Langit kedua dari alam Dewa Raja. Ya, aku sedikit kurang. Kalau tidak, aku akan memasuki satu tingkat lebih tinggi. Mendengarkannya, mata orang-orang berbinar aneh karena mereka bingung. Xian, aku tidak akan pergi dengan kalian lagi. Kaisar Yang Tian merenung sejenak dan kemudian berbicara tiba-tiba. Xian terkejut, kenapa? Kaisar Yang Tian menoleh, melihat ke suatu tempat jauh di dalam area bintang Agate, alisnya berkedut. Dia berbicara dengan lemah, aku tidak tahu mengapa ada sesuatu di area bintang ini yang menarik perhatianku. Saat aku menerobos, sebuah getaran datang ke altar jiwaku. Kurasa aku harus pergi ke sana sendirian dan memeriksanya. Selain itu, aku butuh waktu untuk menstabilkan wilayahku. Petik 2. Ada sesuatu yang menarik perhatianmu. Suara Nasin terdengar datar karena dia memiliki pikiran aneh. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran itu. Bisakah kau memberitahuku lebih detail? Xian, Fei Lan, dan Leona menatapnya dengan heran. Aku tidak bisa mengatakannya, Kaisar Yang Tian menggelengkan kepalanya, tetapi aku yakin ini penting bagiku. Ini dapat membantuku dan memberiku lebih banyak manfaat. Kalau begitu kakek buyut, kau harus berhati-hati. Area bintang Agate tidak mirip dengan Grace Mainland kita. Ada banyak ahli seperti pohon di hutan. Ada banyak ras yang berbeda di sini. Meskipun kau telah mencapai langit kedua dari alam Dewa Raja, kau tidak bisa selalu bertindak gegabah. Berhati-hatilah, saran Xian. Tentu saja, dia tidak menentang itu. Kaisar Yang Tian bukanlah orang yang bertindak tanpa target yang jelas. Jika dia tidak yakin, dia tidak akan pernah membicarakannya. Jika dia berbicara tentang sesuatu yang aneh, dia pasti mengerti dan mengonfirmasinya. Area bintang Agate adalah area bintang berkualitas tinggi dengan misteri yang tak ada habisnya. Jika Kaisar Yang Tian dapat memanen sesuatu di sana, Xian akan merasa senang untuknya. Dia tidak akan menghalangi jalannya. Kamu juga harus berhati-hati, Kaisar Yang Tian tersenyum, berbicara kepadanya dengan lembut, area bintang ini memiliki banyak hal aneh. Kamu selalu membuat masalah, tetapi kamu adalah orang yang bijaksana. Aku harap kamu akan selalu waspada dan mengetahui tujuan dan arahmu. Berhenti sejenak, dia melirik Longzhu, tidak mengatakan lebih banyak. Dia mengangguk ke orang lain dan kemudian menyimpang. Setelah menerobos ke langit kedua alam Dewa Raja, dia bisa berjalan ke dalam kehampaan tanpa khawatir badai energi akan menghancurkannya menjadi debu. Ketika dia pergi kali ini, semua orang menantikan hari ketika dia kembali. Tidak diketahui mengapa mereka semua merasa bahwa ketika mereka melihatnya lagi, dia akan mengejutkan orang lagi. Tubuh kesepian Kaisar Yang Tian melintas, melesat ke dalam kehampaan dan menghilang. Secara bertahap, dia menjadi titik hitam yang menyatu dengan alam semesta yang gelap. Xian diam-diam menatapnya menghilang sampai dia tidak bisa melihat kakek buyutnya lagi. Kemudian, dia berbalik, bergumam, ayo pergi. Nasin dan Fei Lan menatap sosok yang kesepian namun pemberani itu yang menyatu dengan angkasa luar. Mereka mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, mereka memiliki pikiran yang sama dalam benak mereka. Pria ekstrim ini akan menjadi legenda lain di area bintang Agate. Dia ditakdirkan untuk naik ke posisi tinggi. Dari situ, dia akan menjulang tinggi di atas sebagian besar ahli, cahayanya menyelimuti mereka. Perasaan ini tidak memiliki penyebab. Memikirkannya lebih jauh, mereka menemukan bahwa itu hampir tak terbayangkan. Bagaimanapun, Kaisar Yang Tian hanyalah seorang pendekar kecil di langit kedua alam Dewa Raja. Namun, Fei Lan dan Nasin memiliki pemikiran yang sama. Mereka berpikir bahwa sudah jelas bahwa dia akan mencapai ketinggian seperti itu. Perjalanan dari bintang anggrek tua ke medan bintang rusak akan memakan waktu beberapa bulan dengan kecepatan para raksasa. Tim Xian terbang bersama Nasin ke arah yang telah dia katakan kepada mereka di luar angkasa yang gelap dan suram. Precursor, mengapa kamu tidak memiliki kapal perang? Bukankah lebih cepat bepergian menggunakan kapal perang?
Suatu hari, Katuo tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Di wilayah bintang api mengamuk kita, kapal perang ada di mana-mana. Kapal perang yang besar dan kuat dapat mengaktifkan kekuatan kristal ilahi untuk bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu lebih nyaman dan para pendekar dapat berkultivasi di dalam kapal perang. Mereka tidak perlu menghabiskan energi. Jauh lebih mudah, bukan? Ketika Jester dan Xiao mendengar Katuo mengatakan itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke Nasin. Nasin tersenyum paksa, sambil mendesah, kapal perang adalah kendaraan utama di area bintang Agate. Kapal perang tingkat tinggi sangat berbahaya dan terkenal. Namun, ras kita istimewa. Mengapa kamu berkata begitu? Katuo penasaran. Sebagian besar kapal perang di area bintang Agate tidak cocok untuk suku kita, Nasin sedikit malu. Fisik kita terlalu besar. Tidak ada kapal perang yang cocok untuk kita kecuali kita membuatnya khusus. Namun, biayanya akan sangat tinggi. Kita tidak punya banyak, loh. Katuo mengerti, oh, itu sebabnya. Suku raksasa semuanya adalah raksasa, jadi mereka membutuhkan kapal perang yang sangat khusus. Namun, itu akan menghabiskan banyak kristal ilahi. Suku raksasa tidak cukup kaya untuk membeli kapal perang seperti itu. Itulah sebabnya suku mereka tidak pernah memiliki kapal perang. Mereka harus menggunakan kekuatan fisik mereka untuk bergerak di kehampaan. Berapa banyak kristal ilahi yang setara dengan kayu pohon kehidupan kuno? Apakah itu cukup untuk menebus rekan-rekanmu? Dan dengan siapa kamu berbisnis? Apakah itu aman? Xian berpikir dan kemudian bertanya dengan serius. Nasin tersenyum, kayu pohon kehidupan kuno klan kayu benar-benar tak ternilai harganya. Aku tidak dapat memperkirakan berapa banyak yang dapat kita tukarkan untuk itu, tetapi aku yakin itu bukan hanya 700.000 kristal ilahi. Dan dengan siapa kita akan bertukar, kamu akan tahu ketika kita tiba di lapangan bintang rusak. Daerah itu memiliki pasar pertukaran skala besar, yang aman dan adil. Saat dia mengatakan itu, Xian menenangkan pikirannya dan berbicara, sepertinya kamu punya rencana, pendahulu. Ya, aku punya target. Nasin tidak menyembunyikan apapun, namanya Aifu. Dia berada di langit kedua alam dewa asli yang kultivasinya tidak terlalu kuat. Namun, dia adalah pemilik pasar pertukaran paling modern dan resmi. Itu juga pasar yang paling aman dan paling adil di medan bintang patah. Xian terkejut, jika dia hanya memiliki basis kultivasi langit kedua alam dewa asli, bagaimana dia bisa menjaga medan bintang patah? Pada apa dia bergantung? Semua orang penasaran, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan alasannya. Medan bintang patah itu unik. Medan itu terbentuk dari pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Medan itu sangat luas, menyembunyikan hal-hal ajaib dan berbahaya. Bahkan ada beberapa material kelas awal asli. Penjelajah ras lain yang datang ke tempat ini bahkan bisa berada di alam dewa ethereal. Jika Aifu hanya memiliki langit kedua alam dewa asli, bagaimana dia bisa berdiri teguh dan menjadi pemilik pasar pertukaran terbesar? Dia bergantung pada kakeknya yang berada di alam dewa awal, kata Nasin samar-samar. Orang-orang kemudian terdiam. Kakek Aifu memiliki langit pertama alam dewa yang baru mulai. Dia mengasingkan diri dan berkultivasi di suatu tempat di wilayah barat jauh di area bintang akik. Sudah bertahun-tahun sejak dia menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, di wilayah barat jauh ini, semua orang tahu tentang dia. Selama dia masih hidup, tidak ada yang berani memprovokasi Aifu, kata Nasin dengan sungguh-sungguh. Selain itu, meskipun alam Aifu tidak tinggi, rombongannya tidak buruk. Mereka adalah bawahan kakeknya. Mereka semua telah mencapai alam dewa ethereal. Bahkan ada yang berada di langit ketiga alam dewa ethereal. Oh, Xian mengangguk, dia memiliki latar belakang yang kuat. Itu sebabnya dia tidak takut pada bandit, tidak heran mengapa dia masih bisa berdiri di Broken Starfield. Tapi aku tidak suka orang ini. Dia terlalu licik, Nasin mendesah. Jika kita berbisnis dengannya, dia pasti akan menguliti kita. Aku pusing memikirkan ini. Bagaimana kalau kau biarkan aku yang berbisnis untukmu? Xian merenung sejenak lalu berkata dengan serius, kalian para raksasa terkenal dengan karakteristik alami kalian. Akan lebih baik jika kalian membiarkan kami yang berbisnis atas nama kalian. Mata Nasin berbinar. Dia merenung lalu mengangguk.
Sebuah kapal perang yang terbuat dari tulang-tulang transparan seperti giok dengan panjang lebih dari 2000 meter dan lebar 400 meter bergerak tanpa suara di kehampaan. Deretan pilar tulang berdiri di kedua sisi kapal perang. Seorang prajurit diikat di setiap tiang dengan sejenis urat binatang buas. Ada beberapa ribu prajurit dan sebagian besar dari mereka berada di alam dewa sejati atau alam dewa raja. Kapal perang itu muncul dari area gelap, terbang menuju medan bintang rusak. Tim Xian dan Nasin datang dari arah lain. Mereka bertemu satu sama lain di sini secara tiba-tiba. Kapal perang itu memiliki bendera heksagonal, yang menggambarkan simbol Trisula yang terbuat dari 3 pedang berdarah. Itu tampaknya mewakili suatu kekuatan. Pasukan, Blood Halberd, sebuah pasukan di wilayah barat jauh. Pasukan ini dibentuk oleh banyak anggota dari berbagai ras. Itu adalah kekuatan yang kuat di medan bintang rusak. Mereka sering mengirim budak tambang untuk mengeksploitasi biji. Nasin melotot ke arah kapal perang dan perlahan menjelaskan, pasukan Blood Halberd itu tangguh. Orang-orang di wilayah Far West tidak menyukai mereka karena mereka multiras dan mereka tidak memiliki batasan dalam operasi mereka. Sepanjang perjalanan, Nasin telah menjelaskan kepada Xian tentang garis besar kekuatan dan komponen wilayah Far West ini, memberinya pemahaman yang lebih baik tentang wilayah tersebut. Wilayah Far West memiliki banyak ras yang hidup bersama. Ada klan iblis, klan monster yang perkasa, banyak suku manusia, dan kaum pagan eksklusif dari wilayah bintang Agate. Klan iblis dan klan monster di sini adalah cabang yang relatif menakutkan dengan organisasi yang berbeda. Blood Halberd adalah salah satunya, yang terkenal. Master of Blood Halberd adalah seorang ahli di langit ketiga alam dewa ethereal, karakter brutal dari Far West. Pria ini merekrut para ahli dari berbagai ras. Dia tidak mempermasalahkan hal ini. Selama pasukannya mendedikasikan upaya mereka, tidak peduli apa yang telah mereka lakukan, dia akan tetap menggunakan mereka. Kapal perang itu milik Master of Blood Halberd. Semakin dekat kita dengan Broken Starfield, semakin banyak kapal perang yang akan kita temui menuju ke sana. Blood Halberd hanyalah salah satunya. Kita akan melihat lebih banyak lagi, jelas Nasin. Xian tersenyum. Saat mereka menuju ke tujuan yang sama, tim Xian semakin dekat dengan kapal perang itu. Setelah beberapa saat, mereka bahkan dapat melihat para prajurit yang diikat ke pilar. Gebu, tiba-tiba, Feng Rao mengubah wajahnya, mendesis. Dia fokus, mengambil napas dalam-dalam dan memperhatikan kapal perang dan para prajurit yang diikat di sana. Dia meringis. Luciu, Ponan, Arthur. Tubuh lembut Feng Rao menggigil, mereka adalah bajak laut Blue Demon. Mendengarnya, Xian menjadi muram, mengerutkan kening. Cahaya di matanya tampak begitu nyata saat dia fokus pada kapal perang. Para budak tambang Blood Halberd itu diikat dengan urat binatang buas di tiang tulang. Jumlah mereka ribuan, namun, mereka dapat melihat beberapa wajah yang familiar, para bajak laut yang pernah bersama mereka. Xian menggelapkan wajahnya. Ketika mereka datang ke sini dari tanah kehancuran dewa, tim Xian dan Fei Lan tiba di area yang sama sementara Feng Ke dan Fan He tidak mendarat di bintang anggrek tua. Mereka tidak menyangka akan bertemu yang lain di tempat ini. Namun, kondisi teman-teman mereka tidak baik. Apakah kamu kenal orang-orang itu? Nasin merendahkan suaranya dan bertanya. Xian mengangguk. Mereka akan menyedihkan, Nasin serius. Pasukan Blood Halberd akan membawa mereka ke area paling berbahaya untuk mengeksploitasi biji. 1 dari 10 orang selamat dengan keberuntungan terbaik. Kurasa setengah dari mereka akan mati dan setengah lainnya yang selamat akan dipenjara dan dikirim ke area yang lebih berbahaya. Pada akhirnya, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Mendengarnya, Feng Rao memucat. Ayahku, dia mungkin ada di sana juga. Ya, dia diikat di sisi lain kapal perang. Mereka secara khusus mengawasinya. Para sipir mereka adalah tim Ao Gu Duo, kata Fei Lan. Dia berada di alam dewa ethereal sehingga dia dapat mengamati sudut buta tempat Xian dan yang lainnya tidak dapat melihat menggunakan metode yang unik. Hampir semua bajak laut yang selamat dari tanah penghancuran dewa dikurung di kapal perang. Namun, tim Ao Gu Duo dan Fan He tidak terikat. Mereka pasti mengikuti yang lain. Tubuh lembut Feng Rao menggigil. Air mata menggenang di matanya saat dia menatap Xian. Pendahulu,
Si Yan merenung sejenak dan kemudian bertanya kepada Nasin dengan tulus, seberapa kuat Blood Halberd? Itu terkenal di wilayah barat jauh. Raksasa kita tidak ingin memprovokasi mereka. Apa yang kalian inginkan? Nasin mengerutkan kening. Kalian merasakan kapal perang untuk melihat alam tertinggi yang dimiliki para prajurit di sana. Si Yan menoleh ke Fei Lan. Fei Lan memejamkan matanya untuk merasakan. Nasin merenung sejenak dan kemudian mulai merasakan. Tak lama kemudian, Nasin angkat bicara, satu prajurit di langit pertama alam dewa halus. Ya, itu juga yang kutemukan, kata Fei Lan. Tolong selamatkan ayahku. Si Yan, tolong, aku mohon padamu. Feng Rao memohon padanya. Air mata mengalir di wajahnya. Pendahulu, Si Yan membungkukkan tubuhnya, bertanya dengan serius, tolong bantu kami. Dia menatap Fei Lan. Fei Lan terdiam beberapa saat lalu mengangguk, aku tidak keberatan dengan itu. Tapi jika Nasin tua tidak membantu kita, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Semua orang menatap Nasin. Nasin mengerutkan alisnya erat-erat. Kapal perang ini hanya memiliki satu ahli alam dewa langit pertama, tetapi kemampuan Blood Halberd tidak sesederhana itu. Kita tidak ingin memprovokasi mereka. Beri aku lebih banyak waktu untuk berpikir. Di sisi lain kapal perang, Feng Ke diikat ke tiang tulang, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, dan matanya lelah. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tampak terluka parah. Tidak jauh darinya ada lebih banyak bajak laut yang diikat ke tiang tulang. Mereka bahkan tidak bisa menggeliat. Urat daging binatang itu terjepit, menancap ke dalam daging mereka. Semakin mereka melawan, semakin banyak darah yang keluar. Itu benar-benar menyakitkan. Ao Guduo mengepalkan tinjunya, berdiri di samping dan mencibir. Feng Ke, pikirkanlah. Jika kamu mengikuti Blood Halberd, setidaknya kamu tidak akan mati. Wilayah kekuasaanmu tidak rendah. Haha, jika kamu tidak mau, kamu tidak akan terhindar dari nasib buruk ini. Monica, salah satu komandan Liga Dunia Bawah, tersenyum menggoda, Feng Ke Dage, kau harus benar-benar memikirkannya. Selama kau bisa bertahan hidup, mengapa kau peduli dengan banyak hal? Tempat ini bukanlah Raging Flame Star Area. Kau tidak perlu terlalu memikirkan reputasimu. Kilatan kebencian brutal bersinar di mata Feng Ke yang lelah. Aku akan mengatakan hal yang sama. Aku akan mengikutimu jika kau membebaskan semua saudaraku. Aku tidak ingin mereka menjadi budakku. Kami melapor kepada tuan kami. Dia tidak setuju. Monica mendesah. Saudara-saudaramu memiliki alam yang rendah. Mereka tidak layak mendapat perhatiannya. Pada saat yang sama, dia kekurangan budakku. Namun, dia menjamin bahwa para prajurit di langit kedua atau ketiga alam dewa raja bisa sepertimu. Mereka tidak perlu bekerja sebagai budakku. Selama kau memberi kami anggukan. Tidak, Feng Ke menggelengkan kepalanya terus-menerus. Kecuali semua saudaraku aman, aku tidak akan pernah setuju. Dasar bodoh, keras kepala. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Kau pantas mendapatkannya. Monica mendengus lalu menjauh dengan cepat dan lembut seolah-olah sedang menari. Dia tersenyum ramah saat datang untuk berbicara dengan seorang pria jangkung dari klan Roh Kegelapan. Pria itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kapal perang ini, satu-satunya prajurit langit pertama alam dewa ethereal, Tu Feng. Si cantik kecil, apa katanya? Tu Feng tersenyum hingga matanya menyipit. Dia mengulurkan tangannya, memukul pinggang Monica yang ramping seperti pinggang lebah. Kau tampak lezat. Saat kita sampai di Broken Starfield, aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu sebelumnya, Dage. Monica tersenyum menawan. Namun, dia berbicara kepadanya dengan enggan, dia juga sama. Dia ingin kita membiarkan semua saudaranya hidup dengan baik. Begitulah caranya dia akan setuju untuk mengikuti kita. Pria ini gagal menghargai kebaikanku. Tu Feng mencibir, tuan kita butuh lebih banyak budak tambang. Apa gunanya mempertahankan saudara-saudaranya yang sampah? Tentu saja, mereka akan menjadi budak tambang. Jika aku tidak mempertimbangkan kompetensinya, aku pasti sudah membunuhnya. Oke, ketika kita tiba di Broken Starfield, jika dia masih keras kepala, dia akan menjadi budak tambang juga. Aku akan membiarkannya mati di area yang paling berbahaya. Dage, kau harus mencintaiku. Kau harus mengatakan hal-hal baik tentangku kepada tuan kita. Aku tidak ingin melakukan pekerjaan yang melelahkan.
Monica berkata dengan menawan sambil melangkah maju dengan proaktif seperti ular air yang merayap. Payudaranya yang berwarna susu membelai lengan Tu Feng. Tu Feng menikmatinya, senyumnya berubah menjadi cabul. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa membiarkanmu bekerja keras? Aku bahkan tidak berani menggunakan kekuatan lebih untuk melindungimu saat kau berada dalam pelukanku. Monica merasa puas. Senyumnya mengembang dengan menggoda, sikapnya menggoda. Jika aku membantumu, aku akan menahan nyala energi dari Tuan Bloodhalberd. Itu akan membawa bencana di kepala anggota klan kita. Nasin merenung sejenak dan kemudian memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Siapa yang akan tahu tentang ini? Si Yan terkejut. Tentu saja, mereka akan tahu. Setelah kita menyelamatkan mereka, seseorang akan pergi dan melapor kepada atasan mereka, kata seorang raksasa dengan gelisah. Apakah kau belum cukup menderita? Si Yan memasang wajah dingin dan tegas, matanya dingin. Apa aku bilang aku akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup? Kalian para raksasa memang baik dan ramah, tapi aku tidak. Jika aku ingin menyerang, aku tidak akan mengampuni siapapun. Aku tidak akan membiarkan berita itu menyebar. Nasin dan para raksasa mengubah raut wajah mereka. Jumlah mereka hampir 100. Apakah kalian ingin membunuh mereka semua? Kalian, bagaimana mungkin? Raksasa itu berbicara lagi. Precursor, aku hanya butuh bantuanmu untuk satu hal. Si Yan menarik napas dalam-dalam, bantu kami menahan prajurit langit pertama alam dewa halus itu. Kau kurung dia untuk sementara. Serahkan sisanya pada kami. Karena Veilan berada di langit pertama alam dewa halus, ketika ahli lawan terkuat ditahan, bahkan jika mereka memiliki 100 anggota, mereka tidak akan mampu menahan pembantaian Si Yan. Leona di langit ketiga alam dewa asli juga memberikan dukungan yang kuat. Dia bisa melukai mereka dengan parah hanya dalam sekejap. Karena dia tahu kompetensi masing-masing, Si Yan merasa percaya diri. Jika kau hanya butuh aku untuk menahannya sebentar, oh baiklah. Aku bisa membantumu. Nasin mengerutkan kening, tapi kami tidak akan membantumu membantai orang. Sulit bagi kami untuk membunuh orang lemah kecuali untuk membela diri. Baiklah kalau begitu, wajah Si Yan menjadi lebih dingin. Beralih ke Veilan, dia berkata, kuharap kalian bisa menyingkirkan mereka semua. Bagaimana dengan Ao Guduo dan yang lainnya? Charyu berkata dengan lembut, dia dulunya adalah anggota Dark Firmament Divination. Bunuh, aku akan melakukannya sendiri. Si Yan berkata tanpa ragu. Dia menyeringai, sudah waktunya untuk memenuhi janjiku dari tahun itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu di Purgatory Star, dia biasa membesar-besarkan bahwa dia akan membunuh Ao Guduo dalam 100 tahun. Tahun itu, orang-orang mengira dia gila. Mereka merasa bahwa dia tidak peduli dengan logika dan bahwa bualannya tidak akan pernah terpenuhi. Hari ini, dia telah mencapai alam dewa asli. Meskipun dia masih satu tingkat di belakang Ao Guduo, dia percaya bahwa dia memiliki kompetensi untuk memburu Ao Guduo. Sudah waktunya untuk memenuhi janjinya. Suku tua Nasin meminta rekan-rekan raksasanya untuk meninggalkan tempat ini. Mereka diam-diam bergerak cukup jauh dari kapal perang sehingga orang-orang di sana tidak akan melihat mereka. Kemudian, Nasin memejamkan matanya, memutar altar jiwanya. Luas ethereal terbang keluar dari laut kesadarannya, perlahan-lahan menyelimuti kapal perang. Di kapal perang, Tu Feng menggoda Monica, berpikir untuk menemukan tempat yang tenang untuk berbicara lebih baik dengan wanita yang mengundang ini. Tiba-tiba, Tu Feng sedikit mengubah wajahnya, mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Api kemarahan menyala di matanya. Raksasa sialan, beraninya dia main-main denganku. Kau tidak tahu cara hidup yang baik, kan? Tu Feng mendengus, mendorong Monica ke samping lalu duduk bersila. Luas etherealnya juga terlepas, terbang ke atas. Itu adalah hutan yang luas dengan fluktuasi energi kayu yang tebal. Pohon-pohon besar tumbuh dengan cepat. Hanya dalam sekejap, mereka memenuhi ruang di kapal perang. Ketika para ahli alam dewa ethereal bertarung, mereka sangat bergantung pada luas ethereal. Keduanya tidak terkecuali. Luas ethereal Tu Feng mendorong luas ethereal Nasin. Pohon-pohon dan tanaman merambat di hutan ingin menjerat luas ethereal Nasin seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Gunung-gunung muncul di luas ethereal Nasin dari udara tipis. Mereka menekan dengan kuat sedikit demi sedikit. Ledakan-ledakan-ledakan.
Pohon-pohon raksasa meledak di luas ethereal Tu Feng. Luas ethereal tampaknya runtuh secara bersamaan. Hutan yang telah diciptakannya berkurang seketika. Dia memasang wajah dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Kau adalah satu-satunya suku tua dari suku raksasa. Sialan, beraninya kau menyerangku. Ethereal Extend menekan ke bawah, menundukkan altar jiwanya. Pegunungan itu runtuh dengan gerutuan di kepalanya. Mereka bertindak seperti formasi magis yang menundukkan tubuh Dewa Tu Feng, mencegahnya untuk mengambil tindakan lagi. Di kapal perang, Feng Ke mengangkat kepalanya, menatap langit dengan wajah aneh. Banyak bajak laut juga memiliki harapan saat diikat ke tulang. Mereka menunggu sesuatu secara diam-diam. Begitu mereka memasuki Broken Starfield, mereka akan menjadi budak tambang Blood Halberd. Mereka tidak akan pernah melihat harapan selama sisa hidup mereka karena mereka sekarang menjadi pion kecil di area yang paling berbahaya. Mereka akan mati satu per satu. Tidak peduli siapa penyerangnya, orang itu telah memberi mereka kesempatan bagus untuk melarikan diri. Ao Guduo juga terkejut. Dia menggigil dalam hati sambil melihat langit di atas kepalanya. Seorang ahli alam dewa ethereal, siapa dia? Karena dia berada di langit kedua alam dewa asli, dia tahu bahwa pertempuran antara para pejuang alam dewa ethereal ada hubungannya dengan luas ethereal. Namun, dia tidak dapat menahan kekuatan alam untuk mengenali keberadaan Nasin. Dia tidak dapat melihat Nasin, tetapi dia melihat seorang pria yang dikenalnya. Wajah Ao Guduo menjadi gelap, tidak dapat menahan rasa takutnya, berteriak. Xian! Sebuah bayangan muncul dari tempat yang gelap. Dia bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dengan pedang besar dan ki darah yang deras. Dia membawa serta lautan darah yang luas, menebas Ao Guduo secara langsung dan dingin. Fei Lan, Leona, dan Charyu juga menunjukkan diri mereka. Mereka semua mendesak Upanisad kekuatan mereka. Karena alam mereka yang rendah, Feng Rao dan Long Zhu tidak bergabung dalam pertempuran ini. 3 raksasa lainnya melindungi mereka, menjauhkan mereka dari pertarungan. Sementara Fei Lan bergerak, aliran udara abu-abu seukuran ibu jari, yang merupakan udara korosif, jatuh di kapal perang. Mereka bergerak, mencari target secara proaktif seolah-olah mereka semua memiliki kecerdasan. Para prajurit yang diserang oleh udara korosif menjadi bingung. Saat tubuh mereka terkikis dari dalam, altar jiwa mereka melambat. Mereka tidak bisa melarikan diri. Leona memiliki mata yang kejam dan membantai. Ketika dia datang, tubuh dewanya menelan semua cahaya. Dia melambaikan tangannya dan pusaran gelap turun seperti matahari hitam besar, menutupi beberapa prajurit. Dalam kegelapan total, para prajurit menjadi bingung. Altar jiwa mereka dan laut kesadaran telah jatuh ke dalam kegelapan. Mereka tidak bisa merasakan atau mengenali apapun. Dalam kegelapan total, Leona seperti ikan yang berenang di air. Dia mengambil nyawa seolah-olah dia adalah kematian kegelapan. Xiao, Charyu, dan Katuo juga bergabung dalam serangan ini. Mereka jernih, membantai beberapa prajurit di langit kedua atau ketiga alam Dewa Raja. Operasi mereka sangat tegas dan tidak berperasaan karena mereka tidak ragu sedikit pun. Xian, itu Xian, para perompak berteriak kegirangan. Feng Ke mendengarnya, berteriak karena dia sangat gembira. Aku di sini. Sambil memegang pedang suci, Xian bergerak seperti cahaya darah. Dia muncul di samping Ao Guduo, berbicara dengan tenang. Kau hampir membunuhku di bintang api penyucian. Aku dulu berjanji bahwa aku akan mencekik kepalamu dalam 100 tahun. Hari ini, aku datang untuk memenuhi janjiku. Wajah Ao Guduo ganas, tubuhnya gemetar. Kau pikir cukup membunuhku saat kau telah mencapai alam dewa asli. Lucu. Haha, yang paling aku tahu adalah membunuh orang yang wilayahnya sedikit lebih tinggi dariku. Xian menyeringai, senyumnya dingin. Pedang suci di tangannya membuka matanya. Cahaya darah yang bersinar bergerak, mengirimkan aroma darah ke udara. Penjara luar angkasa, kekuatannya Upanisad berubah. Domain dewa muncul. Krek-krek-krek, potongan-potongan ruang terkurung, tetapi cahaya darah yang dilepaskan oleh pedang suci masih cemerlang. Warna merahnya tampak begitu menakutkan. Menyentuh dahinya, jiwa Xian yang lain mendesak kekuatannya. 10 api terang keluar dari glabella dan matanya. Kekuatan api yang aneh dan dahsyat melilit Ao Guduo. Ao Guduo ketakutan.
Dia tidak dapat mengaktifkan domain dewanya dan altar jiwanya juga mandek. ARG hahaha. Ao Guduo meraung. Tulang-tulangnya retak dan meledak. Tak lama, tubuhnya berlumuran darah saat dia dengan paksa berjuang untuk menyingkirkan kurungan ruang. Namun, pada saat ini, lautan darah yang membentang dari pedang suci itu menyerbu dengan kekuatan negatif yang liar dan buas, menyelimuti tubuh Ao Guduo. Mata darah pada pedang lebar itu tampaknya memiliki efek negatif pada jiwa orang-orang. Ao Guduo baru saja melirik mereka dan jiwanya hancur. Laut kesadarannya tampaknya menjadi lautan darah. Energi negatif memengaruhi setiap gumpalan kesadaran jiwanya. Dia tidak dapat mengaktifkan kekuatannya. Swiss. Segel tangan berdarah besar turun dari langit seperti gunung darah yang menggerutu menekan Ao Guduo. Bum. Kerangka Ao Guduo retak dan menggemakan lebih banyak ledakan. Tubuhnya berlumuran darah, saat dia tampak terhuyung-huyung. Tebas. Saat dia mengayunkan pedang suci, sambaran petir darah yang membentang 1000 meter jauhnya melintasi lautan darah, menggambar lengkungan yang indah dan mematikan di udara. Ao Guduo menghadap ke langit, meraung, dan mendesis. Dia terus-menerus melepaskan kekuatannya Upanishad untuk melanjutkan gerakan rotasi altar jiwanya. Namun, di bawah tatapan mata darah pada pedang, altar jiwanya ditekan erat oleh kekuatan jahat. Itu bahkan tidak bisa bergerak. Tubuh Dewa Ao Guduo tetap diam, membiarkan pita cahaya darah dari pedang ilahi memotongnya. Retak-retak, tubuh dewanya meledak, mata Xian tenang. Dia tampak seperti penonton yang mati rasa, mengambang di lautan darah dan terus mengayunkan pedang di tangannya. Bum, retakan dan ledakan tulang bergema lebih cepat. Ao Guduo, seorang ahli langit kedua dari alam dewa asli, memiliki tubuh dewanya seperti sepotong tahu yang rentan di bawah pedang ilahi. Tak lama kemudian, tubuh dewanya menjadi kubus daging yang jatuh ke lantai. Menyentuh dahinya, lubang hitam di altar jiwa Xian muncul. Lubang itu menyambar seperti mangkuk gelap yang besar, menutupi sepotong tubuh Dewa Ao Guduo. Kekuatan hisap yang kuat menyeret altar jiwa Ao Guduo yang muncul dari balok daging itu dengan segera. Altar itu tidak punya waktu sedetik pun untuk melawan. Altar itu tersedot ke tengah lubang hitam, lenyap. Jiwa dan tubuhnya sama-sama padam. Meskipun Ao Guduo berada di langit kedua alam dewa asli ketika dia menghadapi Xian, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan Upanishadnya. Xian membunuhnya dengan mudah. Feng Ke berdiri di samping mereka, menyaksikan pemandangan itu. Dia merasa mati rasa saat udara dingin yang menusuk tulang meniup jiwanya. Dia juga berada di langit kedua alam dewa asli, tetapi dia tidak sekuat Ao Guduo. Jika Xian dapat membunuh Ao Guduo dengan mudah, tidak akan sulit baginya untuk membunuhnya juga. Dia ingat pertama kali dia bertemu Xian. Sudah berapa lama berlalu? Kapan dia menjadi begitu kuat? Feng Ke menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kekacauan di kepalanya, lalu bertanya dengan tergesa-gesa. Di mana Feng Rao? Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Xian terkekeh, biarkan aku membebaskanmu dari ikatanmu. Itu urat naga, bisakah kau melakukannya? Feng Ke berteriak kaget. Xian tidak menjawab, dia bertindak untuk menunjukkannya. Pergelangan tangannya berkedip, mengendalikan pedang suci untuk memotong urat itu dengan mudah. Feng Ke terkejut, pedang yang tajam sekali. Haha, jika kau bebas, apa kau keberatan membunuh semua orang yang telah memenjarakanmu dan saudara-saudaramu di sini? Xian tersenyum. Baiklah. Feng Ke meregangkan tubuhnya. Petir menyambar di sekujur tubuhnya. Dia segera bergabung dalam pertempuran. Xian terkekeh, memiringkan kepalanya untuk melihat pedang suci. Kau seharusnya berada di tingkat awal, kan? Xian. Seorang wanita melengking, memanggilnya dari jauh. Dia terdengar menyedihkan dan tergesa-gesa. Xian berbalik, menemukan Birou. Dia menggigil, menatap Feilan, Leona, dan Katuo. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Semua serangan mereka mematikan. Banyak prajurit yang dikenalnya terbunuh di depannya. Sambil mengerutkan kening, Xian menghela napas. Selamatkan orang-orang Bitian. Tahun itu, Bitian telah memberinya muka dan menyelamatkan Katuo dan saudara-saudaranya. Ketika mereka berada di kota hukuman surga, Bitian telah memperlakukannya dengan baik. Dari awal hingga saat terakhir,
dia hanya ingin merekrut Xian. Dia bahkan ingin menggunakan putri kesayangannya untuk menciptakan hubungan dengannya. Xian memiliki firasat baik tentang pria ini. Jadi, dia mengatakan itu untuk menyelamatkan orang-orangnya. Dia sebenarnya telah menyelamatkan Bitian dan orang-orangnya dari kalpa ini. Fei Lan dan Leona tidak membunuh prajurit Bitian. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang selamat dari bencana besar ini.